Halo para pemburu film, apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja. Di kesempatan kali ini, Ruang Movie akan merangkum sebuah film yang berjudul Shadow in the Cloud yang rilis pada tahun 2020. Film ini merupakan bergenre action. Oh ya, bagi kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk klik subscribe-nya ya, agar channel ini bisa terus berkembang. Oke, cukup basa-basinya, langsung saja ke ceritanya. Di scene awal kita akan melihat seseorang yang sedang mengambil pistol, pakaian, dan mengetik sebuah surat, lalu dikemas dalam sebuah tas. Lalu ia membawanya ke bandara. Ternyata dia ini seorang wanita. Dia bernama Gareth. Gareth ditinggalkan pesawatnya. Lalu ia melihat pesawat perang lainnya. Kemudian ia naik ke pesawat perang ini. Kemudian para kru dan kapten ini menyuruh Gareth untuk turun. Lalu Gareth mengatakan, "Aku di sini diperintahkan oleh Mayor Reigert." Dan Gareth memberikan surat perintahnya. Lalu mereka memeriksa surat itu. Setelah diperiksa, ternyata surat itu memang benar dari Mayor Reigert. Lalu salah satu kru menyuruh Gareth masuk ke ruangan kecil di bawah. Gareth menolak, karena tas yang dibawanya tidak bisa masuk ke ruang kecil itu. Tetapi kru ini memaksa Gareth untuk masuk dan tas itu bisa diletakkan di luar. Gareth tetap menolak, karena ia harus menjaga tas itu apapun yang terjadi. Itu perintah dari Mayor Reigert. Lalu ada seorang kru lainnya menawarkan diri untuk menjaga tas itu. Lalu Gareth memberinya dan memberi pesan jangan buka tas itu, karena itu sangat rahasia. Lalu Gareth masuk ke ruangan kecil itu, dan pesawat perang ini pun lepas landas. Di dalam ruangan kecil itu, Gareth menemukan saluran komunikasi pesawat ini. Gareth mendengar para kru membicarakan tentangnya. Kemudian ia menegur para kru itu. Lalu para kru ini memperkenalkan diri mereka. Mereka adalah prajurit drone, Beckel, Vince, Taggart, dan Kapten Rivers, serta William. Lalu Gareth mengatakan, "Saya ada di Korps Angkatan Udara." Tapi semua kru tidak percaya bahwa Gareth adalah Angkatan Udara. Lalu Vince mengatakan kepada kapten, ia tadi melihat sesuatu. Begitu pula dengan Gareth, ia juga melihat sesuatu. Tetapi kapten tidak percaya. Lalu mereka mematikan kontak komunikasi karena mereka sedang melewati badai. Tiba-tiba Gareth melihat sesuatu dari sisi sayap kanan pesawat. Lagi-lagi kapten tidak percaya. Lalu Gareth mengatakan, ia seperti melihat hewan yang besar. Karena kesal, kapten ingin mengganti posisi Gareth yang di bawah pesawat dengan Sersan Quid. Lalu di saat Gareth menarik gagang Palka, gagangnya malah patah. Lalu ia menarik sebuah per, dan per itu pun lepas. Lalu Gareth mengatakan kepada kapten bahwa gagangnya lepas. Tapi kapten tetap saja tidak percaya. Lalu para kru pesawat mencoba untuk membuka Palka dari atas, tetapi tidak berhasil. Dan tiba-tiba lampu di pesawat mati. Kemudian Gareth menemukan sebatang besi kecil yang jatuh, seperti bekas dimakan hewan. Di sana kapten kesal pada Gareth dan memutuskan komunikasi sama Gareth. Gareth pun kesal karena ia khawatir dengan tasnya. Tak lama Gareth melaporkan ke kapten, ia melihat pesawat musuh, yaitu pesawat Jepang, tepat di bawah mereka. Tiba-tiba pintu Palka Gareth terbuka. Di sana ada kelelawar besar, atau disebut dengan gremlin. Untungnya Gareth bisa selamat. Lalu Gareth terluka, jarinya patah. Setelah itu Gareth memasang alat komunikasi. Lalu kapten bertanya, "Kau menembak apa?"
Dan kenapa kau membawa senjata ilegal ke pesawatku? Tapi Gareth tidak mengaku, dan ia mengatakan, itu bukan suara senjata, melainkan itu suara burung yang menabrak sayap di pesawat. Lalu Taggart mengatakan kepada kapten, ada kabar dari kendali radio Auckland. Mereka mengatakan tidak mempunyai laporan yang terluka untuk Moody Garrett. Bahkan Moody Garrett tidak terdaftar di pasukan angkatan udara. Yang ada adalah Moody Johnson. Dan Taggart mengatakan, kita sedang mengantar penyelundup. Dan kapten menanyakan, siapa kau sebenarnya? Garrett menjawab, ada musuh di dekat kita. Kapten menyuruh Taggart, buka paksa palka. Tapi Garrett mengganjal roda palka. Lalu Garrett mengatakan ke kapten bahwa ada pesawat Jepang dan mereka sangat dekat. Kapten tidak percaya. Lalu Garrett bersiap untuk menembak. Garrett berhasil menjatuhkan pesawat Jepang. Lalu kapten memaksa Garrett untuk menjawab pertanyaannya. Lalu Garrett menjawab, nama saya adalah Garrett. Nama suami saya adalah Johnson. Dan kapten bertanya, kenapa kau membawa senjata? Garrett menjawab, misiku adalah rahasia, perintah dari Mayor Riggett. Lalu Vince mengatakan, mesin 3 dalam masalah. Lalu Garrett mengarahkan senjatanya ke mesin 3. Ia melihat Gremlin yang sedang merusak pesawat mereka. Dan Gremlin ini mendekatinya. Lalu Garrett melaporkan bahwa ia melihat hewan yang besar dan berbahaya. Lalu Beckel juga mengatakan ia melihatnya, tapi kapten tidak percaya karena menurutnya Gremlin hanya ada di film kartun. Lalu Drone pun melihat Gremlin itu juga. Karena kapten kesal, ia menyuruh Sersan Quid untuk membuka tasnya. Tapi Sersan Quid menolak, tapi kapten tetap memaksa. Lalu kapten memerintahkan Taggart dan Vince mengambil tas itu dari Quid. Dan Quid pun dihajar. Akhirnya kapten membuka tas itu. Dan terdengar suara anak bayi. Lalu Quid mengatakan, kembalikan bayiku Vince. Semua kru kaget mendengarnya. Lalu kapten mengatakan, kita kembali, karena kita tak bisa melanjutkan misi ini. Lalu Taggart bertanya kepada Quid, kenapa kau bisa mempunyai anak dengan orang yang sudah punya suami? Lalu Garrett menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Garrett menikah saat usianya masih sangat muda. Suaminya suka mabuk dan memukulinya. Kemudian perang datang dan menguntungkan dua keuntungan, yaitu mengabdi kepada negara dan menjauh dari suaminya. Kemudian ia bertemu dengan Quid, dan mereka menjalin hubungan yang serius. Di sana Garrett mengatakan kepada Quid bahwa ia sudah menikah. Karena sakit hati, Quid meninggalkannya. Tapi Garrett tidak mengatakan bahwa ia sedang hamil. Entah siapa yang mengadukan aku berada di markas. Lalu suaminya berencana akan membunuhnya. Tapi tak kubiarkan aku dipecat secara tidak hormat. Dan membiarkan anak itu menjadi yatim piatu. Jadi aku mencuri kop suratnya dan mencuri seragamnya. Lalu Quid marah kepada Garrett karena tidak pernah cerita kepadanya. Namun Garrett mengatakan kepadanya itu karena aku takut dan aku tidak tahu harus berbuat apa. Kemudian Beckel mengatakan ia melihat ada 3 pesawat musuh serta Gremlin. Gremlin menyerang dan tas Garrett hampir jatuh. Lalu Garrett mencoba menyelamatkannya.
Setelah ia berhasil menyelamatkan anaknya, ia mencoba membantu kapten, tetapi kapten tewas tertembak. Kemudian mereka berencana untuk mendaratkan pesawat karena tidak ada pilihan lain. Vince tertembak. Ternyata Quaid masih hidup. Kemudian Gremlin itu menyerang Beckel, dan Garrett berhasil menembak Gremlin. Lalu Garrett menembak pesawat musuh. Di sana Garrett dan William mencoba untuk mendaratkan pesawat. Akhirnya pesawat itu berhasil didaratkan. Lalu ia melihat tasnya dan anaknya masih hidup. Di saat Quaid ingin melamarnya, Quaid diserang oleh Gremlin. Lalu Garrett menghajar Gremlin hingga tewas. Di scene akhir, Garrett memberi ASI kepada anaknya, dan pesawat mereka terbakar. Cerita pun berakhir. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Bagi kalian yang ingin request film yang untuk dirangkum, kalian bisa ketik di kolom komentar. Oke, sampai jumpa di video Ruang Movie berikutnya. Bye bye.